Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA membeberkan penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Gaji anggota DPR disebut mencapai 230 juta rupiah per bulan atau senilai 2,8 miliar per tahun. Jumlah itu mencakup gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan. Menurut data DIPA atau Daftar Isian Pelaksana Anggaran DPR, negara harus menyiapkan 1,6 triliun rupiah untuk membayar gaji dan tunjangan 580 anggota DPR sepanjang tahun 2025. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2023, yakni sebesar 1,2 triliun rupiah. Berikut adalah rincian gaji anggota DPR per bulan, beserta beragam tunjangan dan fasilitasnya. Pendapatan anggota DPR itu mencapai 42 kali lipat jika dibandingkan dengan upah minimum di DKI Jakarta, yakni 5,93 juta rupiah per bulan. Jika dibandingkan dengan upah minimum di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah yang sebesar 2,17 juta rupiah per bulan, maka pendapatan anggota DPR lebih banyak 105 kali lipat. Besaran gaji dan tunjangan anggota DPR diatur dalam Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI dan Surat Menteri Keuangan, serta merujuk PP Nomor 75 Tahun 2000. Gaji pokok anggota DPR ditetapkan sebesar 4,2 juta rupiah per bulan, lalu Wakil Ketua mendapat 4,62 juta rupiah per bulan, dan Ketua DPR digaji 5,04 juta rupiah. Namun di luar gaji pokok, ada berbagai macam tunjangan yang membuat take home pay anggota DPR melonjak hingga di kisaran ratusan juta. Fitra menilai rencana penambahan tunjangan perumahan bagi anggota DPR di tengah kondisi defisit anggaran dan utang negara yang membengkak adalah kebijakan yang tidak peka. Menurut Fitra, DPR seharusnya menghentikan penambahan tunjangan perumahan karena pendapatan yang ada sudah besar. Selain itu, kinerja DPR disebut belum sebanding dengan besarnya penghasilan mereka. Pasalnya, hingga Agustus 2025, baru 4 dari 47 rancangan undang-undang yang selesai dibahas. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan tunjangan perumahan diberikan karena anggota DPR tidak lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta. Menurutnya, angka 50 juta itu berasal dari perhitungan Kementerian Keuangan dan sudah dibandingkan dengan lembaga negara lain.